Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Orang Kristen dan berbagai pencobaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada lagu yang tidak asing lagi untuk kita dengar yang berbunyi demikian. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia berjanji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu menyertai. Sungguh pujian ini adalah pujian yang sangat memberkati banyak orang, dan kata-kata di dalam pujian ini adalah kata-kata yang tepat yang menggambarkan bahwa ikut Tuhan atau berada di dalam jalan Tuhan tidak berarti bahwa perjalanan kita mulus dan baik-baik saja. Sekalipun demikian, tapi ada banyak ajaran yang berkembang yang mengatakan bahwa jika kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita, sehingga kita dalam perjalanan hidup kita akan berjalan dengan baik dan mulus. Tuhan akan menolong dan memberkati kita dalam kesehatan kita, dalam studi kita, dalam keuangan kita, dalam pelayanan pekerjaan kita. Tuhan akan menolong dan memberkati dan membuat perjalanan hidup kita mulus dan baik-baik saja. Ini adalah ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14, di situ menjelaskan tentang gambaran kehidupan orang yang mengikut Tuhan. Di situ orang yang mengikut Tuhan, maka jalannya adalah jalan yang sempit, yang jelas menggambarkan bahwa jalan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran, dan penuh dengan berbagai pencobaan. Seperti dalam teks yang kita baca di dalam Yakobus pasal pertama ini, di sini Yakobus mengatakan bahwa orang percaya atau orang Kristen itu akan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Berbagai pencobaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Misalnya persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan di dalam pekerjaan, persoalan di dalam studi, persoalan dalam pelayanan, atau persoalan jodoh dan sebagainya. Ada berbagai-bagai pencobaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat ini ada dua pesan yang Yakobus mau sampaikan kepada kita dan menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Yang pertama, Yakobus mau mengatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan jika kita jatuh di dalam berbagai pencobaan. Kalau kita melihat ayat ini, maka apakah ketika seseorang yang mengalami pencobaan atau kesukaran dapat membuat dia berbahagia? Ataukah kesukaran atau pencobaan yang kita alami itu adalah sesuatu yang membuat kita berbahagia atau diberkati? Tentu ini sukar, dan ini bukan maksud dari ayat ini bahwa kesukaran itu adalah sesuatu yang bahagia. Tidak demikian. Yang dimaksud dari ayat ini adalah bahwa bukan kesukaran atau pencobaan itu sendiri yang harus dianggap sebagai suatu kebahagiaan, tetapi berkat di balik pencobaan atau di balik kesukaran itulah yang akhirnya mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan sukacita atau berkat bagi kita. Ya, berkat di balik pencobaan kita itulah yang menghasilkan suatu kebahagiaan, suatu berkat bagi setiap kita. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tentu mendatangkan berkat, tentu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena ada berkat di balik pencobaan, ada kebahagiaan di balik kesukaran dan pencobaan itu yang dapat kita rasakan dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Pelajaran yang kedua, bahwa berbagai pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Apa yang dimaksudkan dengan ketekunan di sini? Di dalam bahasa Yunani yang dipakai, kata ketekunan itu menggunakan kata hupumone, yang berarti bahwa kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Jadi kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran ini bukan kemampuan untuk bertahan secara pasif, tapi ada
kita bertahan, tapi ada secara aktif hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di dalam berbagai kesukaran yang dihadapi. Sejatinya saudara, kalau orang biasa mengalami berbagai pencobaan dan kesukaran, biasa ada 3 sikap yang ditampilkan. Yang pertama adalah sikap yang marah, sikap yang penuh kekecewaan, sikap yang bersungut-sungut, lari dari Tuhan, mundur dari panggilan Tuhan dan sebagainya. Ada juga sikap yang kedua, bersikap bertahan, tapi bertahannya secara pasif. Artinya tidak marah, tidak bersungut-sungut, tapi tidak berbuat apa-apa. Ini baik, tapi tidak jauh lebih baik dari sikap yang ketiga. Kalau yang ketiga berarti dia bisa bertahan dalam kesukaran, tapi dalam kesukaran tersebut dia bisa tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Dan yang dimaksud dengan kata-kata Yakobus bahwa berbagai pencobaan akan menimbulkan atau menghasilkan ketekunan, bahwa kita akan tetap kuat, tetap bertahan menghadapi kesukaran, dan di dalam kesukaran itu kita akan dimampukan untuk bisa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sama seperti kisah tentang Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara. Mereka tetap ada di dalam penjara, tapi mereka memuliakan Tuhan dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Melihat sikap-sikap tersebut dalam menghadapi berbagai pencobaan, kita berada pada posisi yang mana? Yakobus ingin mengatakan bahwa orang percaya dalam menghadapi pencobaan, dia harus tetap bertekun dan terus memuji Tuhan. Kalau ada di antara kita yang selama ini ketika menghadapi berbagai pencobaan, kita menjadi kecewa, putus asa, mundur dari Tuhan, ataupun kita bertahan tapi tidak juga memuji Tuhan, maka marilah kita mengambil sikap yang benar. Ingatlah bahwa dalam mengiring akan Tuhan, hidup saya dan saudara tidak akan baik-baik saja. Kita sebagai orang percaya ada berbagai-bagai pencobaan yang kita temui. Tapi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan sebagai orang beriman, kita harus punya sikap yang berbeda dalam menghadapi berbagai pencobaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa tidak mudah perjalanan hidup kami dalam mengiring Tuhan. Ada banyak pencobaan, kesukaran, tantangan yang kami temui. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang akan menolong kami. Dan tolong kami juga sebagai orang beriman agar kami punya sikap yang berbeda dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan berkati kita.